Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julian Firdaus. Di sini saya ingin perbandingan fungsi loss di dalam library Crush. Itu panduan santai memahami sang penilai dari deep learning. Di sini kita bakal mengupas binary cross entropy, ada mean squared error, dan juga ada hinge loss. Lanjut. Pertama-tama, mari kita kenalan dulu, itu apa itu sih loss function, atau dengan analogi si pelatih tanpa ampun. Konsep dasarnya, saat model AI belajar, dia selalu mencoba menebak pola. Jadi loss function itu adalah komponen fundamental yang mengukur seberapa jauh tebakan model dari kenyataan yang sebenarnya. Misalnya bahasa manusianya, dia adalah penilai atau pelatih yang memberitahu kalau si model misalnya tebakannya salah besar, terus disuruh perbaikin sekarang gitu. Cara aturan mainnya yaitu semakin besar nilai loss, itu bakal semakin buruk performa si modelnya. Nilai besar ini memicu optimizer untuk melakukan koreksi besar-besaran. Ya, kalau kalian sering ngelakuin machine learning atau deep learning, pasti kalian ngelihat ada nilai lossnya ya. Lanjut, di sini kita bakal kenalan dengan 3 kategori utama di library Crush, yaitu ada probabilistic loss, yaitu mengukur seberapa jauh probabilitas prediksi dari label asli, yaitu labelnya ada 0 atau 1, termasuk menghukum kepercayaan diri yang salah. Itu bahasa simpelnya. Kedua ada regression loss, itu mengukur rata-rata kuadrat selisih antara nilai prediksi kontinu dengan nilai numerik sebenarnya, menghukum error besar secara kuadratik. Dan yang terakhir kita bakal bahas yaitu ada hinge loss, itu mendorong model untuk tidak hanya mengklasifikasikan dengan benar, tapi juga menjaga margin dari batas keputusan. Ya, jadi kalau di sini probabilistic loss-nya biasanya kita bisa pakai buat deteksi email spam atau diagnosis penyakit. Regression loss juga bisa dipakai buat prediksi harga, dan juga ada hinge loss untuk analisis sentimen ulasan produk. Ada positif atau negatifnya. Lanjut. Pertama-tama kita kenalan dulu dengan apa sih binary cross entropy atau BCE. Itu ujian dengan taruhan kepercayaan. Jadi secara teknis BCE ini digunakan untuk masalah klasifikasi biner, makanya outputnya adalah 0 atau 1. Tidak hanya menilai benar atau salah, tapi juga tingkat keyakinan model, yaitu maksudnya probabilitas modelnya dinilai ya. Menggunakan logaritma untuk menghukum kesalahan. Jadi sifat logaritma membuat hukuman bersifat asimetris. Model sangat yakin tapi salah, yaitu hukumannya atau lossnya sangat besar, itu bakal naik lonjak drastis. Terus kedua, jika model ragu-ragu, modelnya ini udah ragu-ragu tapi salah, maka hukumannya lebih ringan gitu. Rumus sederhana yaitu ada loss sama dengan min y inilah y score true log y prediction plus 1 min y true x log dikali 1 min y prediction. Analogi dokter dan hukuman loss. Ini analoginya. Seperti dokter yang mendiagnosis, tidak cukup hanya benar atau salah, tapi seberapa yakin dengan diagnosisnya. BCE menghukum kesalahan dengan keyakinan tinggi, atau mungkin bahasa kita tuh so tau. Jauh lebih berat daripada kesalahan dengan keraguan. Ini memaksa model untuk jujur dengan ketidakpastiannya. Jadi misalnya diagnosisnya benar dan keyakinannya tinggi, maka dia akan aman, lossnya bakal kecil. Dan diagnosis benar terus keyakinannya rendah, misalnya 55%, itu tetap sama, oke, lossnya bakal sedang. Tapi jika diagnosisnya udah salah, tapi keyakinannya tinggi banget tuh, misalnya 95% yakin tapi diagnosisnya salah, maka hukumannya bakal super berat, lossnya bakal brutal, naik melonjak. Dan misalnya diagnosisnya salah tapi emang keyakinannya juga rendah, itu hukumannya ringan karena si modelnya ini tidak so tahu ya. Lanjut. Nah, ini ada rumusnya BCE, sebenarnya simple. Ini y true itu adalah label aslinya, kenyataan aslinya. Terus di sini y pred-nya yang dimasukkan ke dalam y prediction-nya ini yang dimasukkan ke dalam logaritma, yang dikalikan ke dalam logaritma ini adalah probabilitas prediksi, nilainya dari 0 sampai 1. Sama-sama aja ya sebenarnya. Hukuman asimetris logaritma. Jika model sangat yakin salah, misal label 1 tapi prediksinya tuh 0, maka nilai logaritma menjadi negatif yang sangat besar, membuat loss melonjak drastis. Nah, di sini kita punya sedikit note. From logits sama dengan false. Ini maksudnya nih dalam penarikan
penarikan functionnya from logisnya ini. Kalau false itu berarti tebakan modelnya sudah berubah presentasi. Tapi kalau misalnya outputnya belum diubah jadi presentasi, ini from logisnya kalian bisa set ke dalam true. Oke. Lanjut di sini kedua ada mean squared error atau MSE dengan analogi lomba memanah penalti kuadrat. Apa itu MSE? Secara umum, penjelasan yang mungkin umum yaitu loss function untuk prediksi nilai numerik kontinu. Jadi ini tuh khusus buat nilai kontinu ya. Misalnya ada harga, suhu, dan lain-lain. Dengan menghitung rata-rata kuadrat selisih antara prediksi model dan nilai asli. Jadi dengan rumus MSE sama dengan y underscore true dikurang y underscore prediction pangkat 2 atau dikuadratkan gitu. Bahaya outlier misalnya dengan menggunakan analogi lomba memanah. Bayangkan lomba memanah di mana penalti adalah kuadrat jarak meleset. Misalnya kalian melesetnya tuh 2 cm, nanti penaltinya bakalan 4 poin. Tapi melesetnya 10 cm, maka penaltinya bakal 100 poin. Itu sebagai analogi karena bakal dikuadratkan ya penaltinya. Atau ini misalnya kita bisa sebut meleset tadi itu sebagai outliernya. Memberikan penalti yang jauh lebih masif daripada banyak kesalahan kecil. Model ini jadi panik dan fokus berlebihan untuk memperbaiki si outlier. Oke. Di sini rumusnya simple aja, mean dikali dalam kurung ada y true itu nilai asli dikurang nilai prediksi di pangkat 2. Oke. Di sini misalnya alternatif jika datanya banyak outlier. Soalnya kalau MSE ini bakalan sensitif banget. Kesalahan besar sedikit bakal dihukum eksponensial, makanya bakal langsung dikuadratin yang which is ya kurang ideal ya. Misalnya banyak outlier. Lanjut di sini misalnya ada juga MAE atau mean absolute error yang lebih tahan outlier karena hanya menghitung jarak absolut yang linear ya datanya. Jadi ya, lanjutnya sini ada Huber, jalan tengahnya yaitu melengkung untuk error kecil, lurus untuk outlier. Kayak gini kurang lebih bentukan grafiknya. Lanjut, terakhir di sini ada hinge loss dengan analogi gulat dengan zona aman. Jadi penjelasan umumnya, bayangin pertandingan gulat dengan 2 wilayah. Hinge loss tidak hanya menuntut Anda berada di wilayah sendiri, misalnya klasifikasi yang benar, tetapi juga harus jauh dari garis batas. Jika Anda benar tapi masih dekat garis batas, maksudnya misalnya jika kita menang tapi kita ini masih dekat dengan garis batas nih, menang tipis misalnya, kita bakal dapat hukuman kecil. Tujuannya adalah menang telak dengan jarak yang lebar. Jadi hinge loss itu pengennya tuh kita nggak boleh dekat-dekat dengan batas kesalahannya gitu, kekalahannya, ya kan? Kita tuh benar-benar ada di jarak yang lebih aman ya. Penjelasan secara teknis yaitu dengan konsep margin dikenal sebagai maximum margin classification. Hinge loss memaksa model untuk menciptakan jarak aman yang lebar dari garis keputusan. Loss baru akan menjadi 0 jika prediksi benar dan sudah melewati batas margin aman tersebut. Maka di sini ada aman marginnya ya. Lossnya bakal 0 jika kita sudah melewati margin ini. Maksudnya sebelum melewati margin ini ya sudah ada di margin aman ya, maksudnya di batas amannya kita udah di dalamnya, berarti lossnya bakal menjadi 0 nanti. Itu nggak boleh dekat dengan batasnya guys. Sini kita bakal bedah rumus dan kode hinge. Ada aturan min 1 dan plus 1. Rumusnya tuh sebenarnya cuma loss sama dengan max 0 dan 1 tuh min 0,1 min nilai true dikali nilai prediction, dimana nilai true adalah label asli ya antara plus 1 atau min 1 dan y prediction adalah skor prediksi. Intinya jika hasil perkalian y nilai true dikali nilai prediksi mencapai 1 atau lebih, loss dianggap 0, model sudah aman dan tidak dihukum. Itu keunikan hinge, label aslinya nilai asli itu tidak boleh 0 dan 1, harus minus 1 dan plus 1 ya, negatif dan positif kagak boleh 0 ya, karena hinge mengandalkan perkalian. Kalau pakai 0 semua perkaliannya bakal jadi 0 dan arah modelnya bakalan hilang gitu. Di sini kita bandingkan para ketiga pelatih ini atau loss function ini secara sederhana agar tidak tertukar saat membangun model nanti ya. Itu dengan fitur BCE dari sini ada fiturnya, ada BCE, MSE dan hinge. Keluaran model kalau BCE itu peluangnya tuh menggunakan
persen ya. Maksudnya fitur keluaran modalnya itu menggunakan persen, MSI itu menggunakan angka numerik, dan Hinge itu modalnya itu skor ketegasan. Oke. Yang dihukum, kalau BCI itu terlalu pede tapi salah. Kalau MSI itu jaraknya meleset, dan Hinge itu ragu-ragu atau mepet batas ya. Selanjutnya itu reaksi ke outlier. Kalau misalnya BCI itu bakal melonjak sangat drastis, dan MSI itu melonjak eksponensial. Kalau Hinge itu santai atau linear. Kalau sama dengan 0 jika kalau BCI ini tebakannya 100% sempurna. MSI itu meleset tepat 0 cm, dan Hinge berada di zona aman atau di atas 1 lah ya. Oke. Nah, di sini ada cheat sheet untuk memilih loss function jika kalian mau bikin model. Yang pertama ada di sini apa output model Anda. Misalnya outputnya adalah angka, misalnya angka, harga atau suhu. Nah, di sini kalian bisa menggunakan MSI. Oke. Jika kalian outputnya misalnya penting gak sih tahu probabilitasnya? Misalnya penting probabilitasnya, kalian bisa pilih BCI. Jika enggak, cuman sekedar batas kaku doang, itu kalian bisa pilih Hinge loss gitu, teman-teman. Oke. Kesimpulannya, jadilah pemilih pelatih yang bijak gitu. Tidak ada satu fungsi yang sempurna. Setiap masalah membutuhkan gaya evaluasi yang berbeda. Anda adalah penentunya. Kecepatan model AI belajar bergantung pada hukuman macam apa yang Anda rancang. Ada golden rule juga, yaitu pahami datamu, ketahui tujuan modelmu, lalu pasangkan dengan pelatih yang tepat. Jadi ya sebenarnya semua loss function itu gak ada yang jelek, tapi mereka tuh berguna sesuai dengan kondisional, dengan data, konteks data kalian, konteks model kalian ya, konteks outputnya bakal mau kayak gimana. Jadi kita harus lebih bijak lagi dalam memilih loss function. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.